Hai kalian semua. Halo. Hai, Kangen aku udah kangen banget. banget sama kalian. Udah Lama banget ya nggak ketemu. Iya, Udah udah berapa tujuh lama sih? bulan. Ya, 7 Iya, bulan. udah Ini lama udah, banget. iya, aku udah lumusan. Ini dua ribu dua Aja puluh. jarang, aku yang di Semarang aja jarang ke Undip, ya ampun. Iya Ih, sih. aku kangen sama Kangen Undip ya. makanan-makanannya. Cewek kangen Undip nggak? Kangen, Sekarang kangen gimana? Semarang ya. Nggak bisa ke sana juga. Sabar Ini ya. suara berisik apa sih? Eh, dari aku. Iya. Iya, dari kamu, Din. Oh, kayaknya ini sih, papi aku lagi nonton TV, lagi nonton berita gitu. Mungkin suaranya bocor. Sorry ya. Berita Lanjut. tentang apaan? Bentar. Berita tentang pengesahan RUU MK. Hah? Pengesahan RUU MK? Iya, pengesahan RUU MK. Emang ada RUU? Saya nggak pernah dengar di berita. Iya sih, aku juga kayak baru pertama kali dengar itu. Ya udah bentar, aku cariin ya beritanya ya. Untuk teman-teman aku yang paling aku sayangi, Septi Herlina dan Michelle Cynthia. Ini aku nemu nih yang bagus nih. Ada kok. Ini aku share Coba share screen ya. screen, share screen. Oke, oke. Santai, santai. Nih, oke. Selamat sore pemirsa, kembali lagi dengan saya Michelle Cynthia bersama dengan rekan-rekan saya dalam acara Warta Senja, di mana kalian bisa menerima berita teraktual dan terpercaya. Saat ini Indonesia sedang digempar-gemparkan dengan adanya pemberitaan tentang pengesahan RUU Mahkamah Konstitusi yang merupakan perubahan ketiga terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Namun, RUU tersebut dinilai sangat di belakang layar atau sangat tertutup dari partisipasi ruang publik, seolah-olah hanya memberikan hadiah bagi hakim konstitusi untuk memuluskan jalannya dalam berpolitik di negara Pancasila ini. Menurut Adis Kadir, Wakil Ketua Komisi 3, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan hukum masyarakat dan kehidupan tata negara Indonesia, sehingga diperlukan adanya perubahan. Terdapat 5 perubahan. Yang pertama, tentang kedudukan, susunan, dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, tentang pengangkatan dan pemberhentian, beserta dengan masa jabatan ketua dengan wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, tentang usia minimal, syarat, dan tata cara seleksi hakim konstitusi. Yang keempat, merupakan penambahan baru tentang adanya majelis kehormatan. Dan yang terakhir, tentang adanya ketentuan peralihan. Sekian berita dari saya. Selanjutnya berita akan disampaikan oleh rekan saya Septi Herlina. Untuk Septi Herlina, tempat dan waktunya saya persilahkan. Terima kasih Michelle Cynthia, saya Septi Herlina Putri melaporkan bahwa terdapat cacat formil dalam revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pertama, berkaitan dengan syarat legislasi yang baik. RUU Mahkamah Konstitusi ini dinilai menyimpang. Mengapa? Karena saat ini masyarakat Indonesia lebih berfokus pada pandemi COVID-19 beserta dampaknya. Sehingga tidak ada masyarakat yang mengusulkan usia minimal serta perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi. Sedangkan syarat legislasi yang baik adalah apabila pembentukannya itu dikehendaki oleh rakyat. Selain itu, prosesnya pun harus terbuka dan partisipatif. Akan tetapi, berdasarkan penuturan Pangeran Khairul Saleh, selaku Wakil Ketua Komisi 3 DPR mengatakan, rapat panja dalam pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi harus dilakukan secara tertutup. Alasannya agar tidak timbul kesalahpahaman di tengah masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan asas keterbukaan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, berkaitan dengan penempatan RUU Mahkamah Konstitusi dalam prolegnas. Berdasarkan website resmi DPR, RUU Mahkamah Konstitusi perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ditempatkan dalam daftar kumulatif terbuka. RUU ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, pembahasan RUU Mahkamah Konstitusi ini seakan-akan bersifat carryover, seolah-olah masuk ke dalam prolegnas prioritas, di mana pembahasannya itu merupakan suatu prioritas dan harus dilakukan dengan cepat. Untuk selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya, Patricia Dinda. Terima kasih Septi Herlina. Di sini saya Patricia Dinda akan menyampaikan beberapa substansi RUU Mahkamah Konstitusi yang kontroversial bagi beberapa kelompok masyarakat karena dianggap syarat kepentingan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang pertama mengenai perubahan usia
Hakim Konstitusi menjadi 55 tahun. Dilihat dari sejarah, setiap perubahan undang-undang Mahkamah Konstitusi selalu diiringi dengan penambahan batas usia minimal Hakim Konstitusi. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dari publik mengenai apa dasar rasionalitas dari perubahan ini. Jika memang ini disamakan dengan Mahkamah Agung, maka hal ini bukanlah hal yang setara, karena Mahkamah Agung memiliki 60 hakim anggota, sedangkan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki 9 hakim anggota. Di sisi lain, RUU Mahkamah Konstitusi ini akan diberlakukan surut, di mana Hakim Konstitusi saat ini akan menjabat sampai berusia 70 tahun. Dugaan-dugaan pun muncul mengenai adanya barter politik, konflik kepentingan antara DPR dan Mahkamah Konstitusi, dan juga timbulnya kesan-kesan pemberian hadiah bagi Hakim Konstitusi yang sedang menjabat saat ini. Sekian dari Warta Senja, saya Patricia dan segenap kru izin mengundurkan diri. Jadi kayak gitu RUU Mahkamah Konstitusi. Prosesnya janggal, isinya juga janggal. Iya sih, kalau menurut aku RUU Mahkamah Konstitusi itu harus banget peninjauan ulang. Karena ketentuan-ketentuannya itu nggak sesuai sama kebutuhan rakyat. Iya, kalau dipikir-pikir, RUU Mahkamah Konstitusi ini jadinya pesanan siapa ya? Pemerintah seharusnya bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bukan malah menyediakan kebutuhan bagi golongan tertentu. Di sini kami berharap pemerintah Bisa lebih peka dan bergerak mengambil keputusan terbaik bagi bangsa. Tinjau kembali RUU Mahkamah Konstitusi.